Bagaimana cara dan strategi membuat video di YouTube dan TikTok agar cepat viral, agar bisa mendatangkan banyak subscriber, kemudian viewer, nanti efeknya bisa cepat monetisasi, branding terbangun, juga bisa mendatangkan banyak calon pembeli. Saya banyak belajar di berbagai kelas Bapak Ibu. Di video ini bismillah, tanpa bermaksud menggurui atau ngajari, saya akan bagikan tips-tipsnya, kristalisasinya, sari-sarinya. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, ya Awal ya Akhir, ya Hanan ya Manan ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Halo Bapak Ibu dan teman-teman energi Jotri yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang magnet uang, magnet rezeki dalam diri panjangan semua semakin kuat, semakin tinggi, jadi dikejar terus rezeki dalam segala bentuk, dalam segala rupa. Amin ya Karim. Oke, tanpa bermaksud menggurui ngajari, pada video ini Bapak Ibu saya ingin berbagi tips sari-sarinya, ya, inti-intinya bagaimana ya cara dan strategi membuat video marketing di TikTok maupun di YouTube, karena sebenarnya banyak persamaan nih, ya, sehingga apa, video kita ini bisa cepat mendapatkan banyak subscriber atau follower, kemudian mendatangkan menciptakan interaksi atau engagement, dan juga nanti bisa mendatangkan banyak viewer, sehingga kalau di YouTube nanti pengaruhnya juga cepat monet, ya. Kemudian juga personal brandingnya terbangun, ya, artinya panjenengan mau dikenal sebagai apa, ya, siapa, baik branding secara personal maupun juga branding mungkin company branding, ya. Nah, itu juga cepat, ya, sehingga apa, nanti mendapatkan banyak calon pembeli, ya, seperti itu. Jadi ketika viral kita udah siap nih, makanya ada orang yang tanpa sengaja juga videonya viral, ya, tetapi tidak diimbangi dengan keahlian. Nah, nanti juga bahaya tuh, ya. Baik Bapak Ibu, saya ambil inti-intinya saja. Saya ingin sharing dulu tentang pengertian dari video yang berhasil. Kita sudah tahu, kita sudah belajar ada 3 pemetaan, ya, aktivitas dalam marketing, ya, dalam bisnis online, offline juga sebenarnya, ya juga sih, ya. Yang pertama adalah aktivitas marketing. Nah, kedua aktivitas selling, ketiga aktivitas after selling. Nah, jadi objektivitas atau tujuan panjenengan bikin video itu harus clear dulu di depan. Apakah video ini mau dibuat untuk marketing? Marketing itu berarti membangun kesadaran, ya, aware bahwa Anda ada sebagai personal branding, Anda ada sebagai produk baik jasa maupun fisik gitu. Ya, jadi ngasih tahu aja. Dan juga di situ harapannya nanti orang akan mengejar panjenengan, mengejar Anda, ya, minta nomor HP-nya dan sebagainya seterusnya. Secara teknis saya ajarkan di kelas YouTube Cuan, ya. Kenapa? Ya karena memang ada teknis banget. Salah satunya adalah nomor ketika jawab pesan, ya, jangan sampai ngetik nomor handphone di sana. Nanti langsung ke ban itu. Oke. Nah, jadi ada strategi gimana bahkan tanpa iklan, kita pakai gratisan saja video kita viral, ya, nanti banyak orang tanya nomor HP, ngubunginya kemana, ya. Nah, itu ada caranya supaya kita nggak kena ban. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi setiap bikin video itu panjang harus clear dulu. Ini video marketing, video selling, atau video after selling. Video untuk mengedukasi, ya, mendatangkan calon pembeli, ya, dapat nomor WA-nya, ya, dapat database-nya, ya. Kalau pakai landing page, ya, kita bisa dapat matriksnya, emailnya dan sebagainya. Ini cara yang paling mudah deh, yang saya duplikasikan kepada tim bisnis kami Bapak Ibu adalah ngumpulin aset, ya, database nomor WA. Salah satu di video marketing ini, ya. Nah, itu. Atau video selling. Kalau video selling ya udah jelas jualan, ya kan. Saya banyak bikin video to the point selling di TikTok, ya. Karena ada afiliasi di sana.
Kemudian apakah itu video after selling? After selling kan tujuannya upselling, cross selling, atau down selling. Ya, kita udah pelajarin itu ya. Jadi atau juga video after selling itu merekrut partner. Ingat ya, kita kalau mau mulai usaha, kita harus belajar jualan. Oke. Tapi kalau mau melipat gandakan bisnis, kita harus melipat gandakan juga tim penjualan, tim marketing ya, dan juga leadership. Oke. Nah, itu. Jadi di awal harus clear dulu, panjangan bikin video ini tujuannya untuk apa? Apakah untuk marketing, apakah untuk selling, atau after selling? Nanti narasinya berbeda loh ya. Nah, itu harus dipahami. Kemudian berikutnya adalah pahami perubahan cara berpikir dan perilaku dari orang-orang digital sekarang ini. Mereka suka sekali video pendek, suka sekali to the point ya kan, atau bahasa keren itu short attention span ya. Jadi perhatian yang kecil sedikit ya, tetapi dalam ya gitu. Nah, itu juga dipenuhi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, masuk lagi ke tips berikutnya adalah upayakan bikin video durasi pendek dulu. Kalau TikTok bikin 15 detikan dulu. Pasangan pikir tuh 15 detik. Dan hampir sama algoritmanya. Ya, algoritma itu bagaimana si TikTok dan si YouTube ini menerima atau memproses video kita. Nah, saya kasih gambar sedikit gini. Tugas kita sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana bikin video kita setengah dari durasinya itu bikin orang tidak skip. Kalau di TikTok ya bikin 15 detik ya. Latihan dulu 15 detik, ini mantep nih. Pikir gimana caranya 7 detik orang nggak skip. Nah, kalau di YouTube, kalau mau main di video shotnya ya, itu panjangan pikir, itu kan 59 detik tuh. Pikir gimana dalam setengah durasinya ya, 45an detik gitu, orang itu nggak skip. Oke. Nah, atau kalau misalkan panjangan mau main di video reguler ya, pengalaman saya nih, saya main video pendek dulu dari 1,5 menit sampai 3 menit. Jadi kalau saya bikin video 2 menit, saya mikir tuh kerja kerasnya itu adalah gimana orang bisa bertahan nonton video saya 1 menit. Nah, itu nanti ketika si video di-upload entah di TikTok entah di YouTube ya, kemudian diproses oleh mesin algoritma, dia akan melihat apakah orang itu setengah dari durasinya itu betah. Kemudian apakah orang itu kemudian melakukan engagement, interaksi, entah itu like, entah itu komen, entah itu share. Nah, kalau ini bagus, nanti masuk ke proses berikutnya Bapak Ibu. Kalau di YouTube namanya fitur rekomendasi ya, kita kejar itu. Jadi video YouTube sendiri akan menyebarkan video itu. Ya, karena YouTube juga punya kebutuhan, oleh sebab itu namanya YouTube Partner. Oke. Nah, kalau di TikTok FYP ya. FYP ya. Viral ya, FYP kalau di istilah di TikTok ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian pahami Bapak Ibu bahwa channel Anda atau akun Anda itu adalah aset. Ya. Jadi bikinlah saya bikin banyak channel Bapak Ibu, banyak akun ya, latihan ya untuk trial and error. Kalau akun ini di-share gimana ke depannya, kalau ini sering di-share gimana, kalau ini nggak di-share gimana. Jadi ada channel yang memang udah betul-betul rusak ya, seperti Energi Jotri ini kan memang dari awal ini berbagi. Jadi kesehatannya nggak ini, saya share gitu. Nah, saya punya banyak channel YouTube yang nggak kelihatan muka saya Bapak Ibu, dan alhamdulillah monet, viral, mendatangkan juga pembeli ya. Kemudian TikTok pun demikian Bapak Ibu. Saya punya lebih dari 10 akun TikTok di mana kontennya sangat spesifik. Satu akun hanya ngebahas tentang satu produk saja. Ya. Nah, begitu. Jadi itu harus juga dipahami. Itu aset ya. Kemudian apalagi? Durasi pendek sudah. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan terlalu sering share ya. Kemudian jangan subscribe for subscribe. Ya, komunitas subscribe for subscribe, mohon maaf nih, ini merusak sekali, merusak kesehatan channel jenengan. Logikanya gini, misalkan nih, Anda bikin channel YouTube, diupload ya, channelnya durasinya 3 menit ya, kemudian di-share ke grup keluarga supaya bisa ditonton, ayo like, subscribe ya. Oke, hanya dalam hitungan detik dia udah langsung subscribe. Logikanya nggak masuk. Apa yang dia dapatkan
si pemirsa ini kok kemudian hanya dalam hitungan detik langsung subscribe, langsung komen, langsung share. Oleh sebab itu parameternya adalah apa yang terjadi ketika pemirsa ya itu menonton setengah dari durasi video kita. Oke, itu yang harus dipikirkan. Nah, jadi berhentilah subscribe ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, juga jangan terlalu sering di-share. Kalau share boleh sih, tapi jangan terlalu sering. Oke. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan durasi video tadi ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih main video pendek dulu? Karena kita ini bukan public figure Bapak Ibu. Ya kalau kita punya kemampuan untuk bisa bikin orang itu betah di setiap video kita. Oke, oleh sebab itu main durasi pendek aja dulu ya. Nanti pelan-pelan nanti kita baca, kalau di YouTube ada datanya ya. Di TikTok juga sebenarnya ada, kita baca datanya nanti. Apakah kita bikin video yang panjang ya? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan durasinya diperpanjang, tapi tidak asal bikin video ya. Kita harus memperhatikan kualitasnya, mungkin audionya, mungkin visualnya, isi kontennya, seperti itu ya. Isi konten yang menghibur, yang mengedukasi, ataupun juga menginformasi, seperti itu. Nah, itu aja Bapak Ibu dan teman-teman, semoga bisa dapat sari-sari pentingnya ya, sari-sari utamanya. Intinya kalau panjenengan mau membuat video ya TikTok maupun YouTube yang viral. Jadi kenapa sih saya kasih nama kelasnya YouTube Cuan? Karena harapannya walaupun belum monetisasi ya, di TikTok juga gitu, walaupun mungkin belum monetisasi, belum kemudian bisa afiliasi ya, tapi dengan viralnya itu orang bisa menghubungi kita dapat cuan juga tuh ya. Jadi memang banyak banget jalur dapat uang dari video marketing, entah itu YouTube, entah itu TikTok. Nggak cuma AdSense aja Bapak Ibu dan teman-teman ya, banyak sekali jalurnya. Nah, mulai dari apa yang Anda sukai, apa yang Anda pahami, jadikan konten itu menghibur, mengedukasi, atau menginformasi. Lebih jelasnya ya bisa ikut belajar di kelas khusus ya, bisa reguler, bisa privat Bapak Ibu. Oke, saya rasa itu aja. Semoga tips membuat video marketing YouTube dan TikTok agar viral, agar banyak datangkan pembeli, channel bertumbuh, personal branding juga terbangun, semoga bisa bermanfaat. Tonton beberapa kali supaya bisa dipahami. Catat dan praktekkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.